Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Fitri Darmawanti, NIM 19505510107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi syariah dan gambaran ilustrasi mengenai kasus ijaroh. Yang pertama yaitu perlakuan akuntansi syariah. Standar akuntansi untuk akad ijaroh diatur dalam PSAK nomor 107 yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Standar ini berisi tentang ketentuan transaksi mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian baik dari sisi pemberi sewa maupun penyewa. Ijaroh dibagi menjadi dua, yaitu ijaroh atas aset berwujud dan ijaroh atas jasa. Yang pertama, ijaroh atas aset berwujud. Pengakuan dan pengukurannya: 1. Aset ijaroh diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan. 2. Pendapatan sewa diakui selama masa akad bank dengan nasabah. 3. Aset ijaroh disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aktiva sejenis. Sedangkan aset ijaroh dalam ijaroh mutahiyyah bitamlik disusutkan sesuai masa sewa. Yang keempat, biaya perbaikan aset ijaroh, baik yang dilakukan oleh pemilik maupun yang dilakukan oleh nasabah dengan persetujuan pemilik, dan biaya tersebut dibebankan kepada pemilik, diakui sebagai beban ijaroh. Yang kelima, biaya perbaikan aset ijaroh mutahiyyah bitamlik melalui penjualan secara bertahap sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing. Yang keenam, pada saat terjadi penurunan nilai aset ijaroh, bank mengakui sebagai kerugian penurunan nilai aset sebesar selisih antara nilai buku dengan nilai wajar aset ijaroh. Yang ketujuh, jika berdasarkan evaluasi secara periodik diketahui bahwa jumlah penurunan nilai berkurang, maka bank dapat memulihkan kerugian penurunan nilai yang telah diakui, paling tinggi sebesar cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk. Yang kedelapan, perpindahan kepemilikan aset ijaroh dari bank kepada nasabah dalam ijaroh mutahiyyah bitamlik dengan cara: A. Hibah, maka jumlah tercatat aset ijaroh yang dihibahkan diakui sebagai beban. B. Penjualan sebelum berakhirnya masa ijaroh, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat aset ijaroh diakui sebagai keuntungan atau kerugian. C. Penjualan setelah selesainya masa ijaroh, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat ijaroh diakui sebagai keuntungan dan kerugian. D. Penjualan secara bertahap, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijaroh yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Sedangkan bagian objek ijaroh yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Yang kesembilan, dalam hal bank melakukan transaksi ijaroh lanjut, maka aset ijaroh diamortisasi selama masa ijaroh antara bank dengan pemilik aset. Yang ke-10, bank wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang pendapatan sewa sebesar pokok porsi sewa yang tertunda, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK. Penyajian. Yang pertama, objek sewa yang diperoleh bank disajikan sebagai aset ijaroh. Yang kedua, akumulasi penyusutan atau amortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai dari aset ijaroh disajikan sebagai pos lawan aset ijaroh. Yang ketiga, porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa. Yang keempat, porsi ujroh atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa yang akan diterima, yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka pendapatan sewa yang akan diterima disajikan pada
rekening administratif. Yang kelima, cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan atau kontra account piutang ijarah. Yang keenam, beban penyusutan atau amortisasi aset ijarah disajikan sebagai pengurang pendapatan ijarah pada laporan laba rugi. Yang kedua yaitu ijarah atas jasa. Pengakuan dan pengukurannya yang pertama, perolehan aset ijarah atas jasa diakui sebagai aset ijarah pada saat perolehan hak atas jasa sebesar biaya yang terjadi. Yang kedua, pendapatan ijarah diakui selama masa akad bank dengan nasabah. Yang ketiga, amortisasi atas perolehan aset ijarah diakui sebagai beban ijarah. Yang keempat, bank wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang pendapatan multijasa sebesar porsi pokok sewa yang tertunda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait. Penyajiannya yang pertama, perolehan atas jasa disajikan sebagai bagian aset ijarah dan disajikan terpisah dari aset ijarah lainnya. Yang kedua, amortisasi atas perolehan aset ijarah disajikan sebagai pos lawan dari aset ijarah. Yang ketiga, porsi pokok atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa. Yang keempat, porsi ujroh atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa multijasa yang akan diterima, yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka pendapatan sewa multijasa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif. Yang kelima, cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan atau kontra account piutang sewa. Yang keenam, beban amortisasi atas jasa disajikan sebagai pengurang pendapatan ijarah pada laporan laba rugi. Ilustrasi kasus akad ijarah. Si A ingin mencari rumah kontrakan dengan alasan ingin bekerja di kota Jakarta dengan biaya 20 juta per tahun di daerah Pondok Indah. Lalu, si A bertemu dengan si B yang merupakan pemilik rumah yang akan disewakan serta melihat kondisi rumah secara detail dari si B tersebut. Setelah si A sudah yakin bahwa isi dari rumah si B bagus dan menarik, si B melakukan kesepakatan kepada si A serta meyakinkannya. Dan si A menerima kesepakatan untuk menyetujui bahwa si A akan mengontrak rumah itu sekaligus rumahnya si B. Si A mendapatkan manfaat yaitu dengan menempati rumah tersebut dan memanfaatkan semua isi rumah yang ada. Sedangkan si B juga mendapatkan manfaat dengan menerima bayaran dari si A, bahwa selama 1 tahun si A tinggal di rumah yang dia sewakan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.